Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro Mbak Bro, sedulur Lord Kulon Channel. Bagi panjenengan yang mencari informasi seputaran Bandara Kediri, panjenengan berada di channel yang tepat. Ngomongin Bandara Kediri tidak melulu soal progres, tapi kita juga perlu tahu soal proses. Proses pembebasan lahan untuk proyek Bandara Internasional Doho Kediri sudah dimulai sejak tahun 2016 yang lalu dan baru selesai 100% pada akhir tahun 2021, ditandai dengan pengosongan dan pembongkaran rumah hunian 11 warga yang terakhir bertahan di tengah proyek Bandara Kediri, yaitu 4 rumah warga di Dusun Bulusari Selatan, Desa Bulusari, dan 7 rumah di Dusun Bedrek, Desa Grogol. Alotnya proses negosiasi antara warga yang bertahan dan pihak pengembang proyek dikarenakan belum adanya kecocokan harga. Dari informasi yang beredar pada saat awal-awal pembebasan, harga kesepakatan adalah 15,5 juta per ru, dan harga pada tahun 2016 itu yang dijadikan patokan harga oleh warga hingga saat ini. Jadi ketika kemudian pengembang menawarkan harga di bawah harga itu, terjadi negosiasi yang alot dan berlarut-larut. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjelaskan progres pembebasan lahan Bandara Kediri mencapai 99% dari target, atau hanya berkisar kurang dari 5 hektar. Pada pertemuannya dengan pemerintah Kabupaten Kediri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan warga, pemerintah menawarkan harga 500.000 per meter persegi di lahan kosong dan 750.000 per meter persegi pada lahan dengan bangunan. Dan juga pemerintah melalui Kemenko Marves memberikan tenggat deadline akhir Januari 2020. Proses pembebasan ini harus selesai. Dan bila pada tempo ini belum clear juga, pemerintah akan menggunakan pola konsinyasi, yaitu menggunakan jasa penilai yang independen untuk menaksir harga tanah milik warga. Berbagai upaya telah dilakukan antara warga yang menuntut hak harga yang lebih tinggi dan layak karena menyangkut rumah tinggal dan tempat usaha, juga pihak pemerintah yang berusaha agar proyek ini segera dapat dilaksanakan berlangsung alot. Terbukti baru akhir tahun 2021 hal ini clear dan deal. Menghimpun informasi dari berbagai sumber menyimpulkan saat ini lahan yang dimiliki oleh Bandara Doho Kediri adalah kisaran 370 hingga 400 hektar. Ini meliputi beberapa desa dan dusun di 3 kecamatan berbeda, Kecamatan Grogol, Kecamatan Tarokan, dan sebagian kecil Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Untuk spesifikasi lengkapnya, berapa luas dan untuk keperluan apa saja lahan bandara ini, selengkapnya panjenengan dapat menonton video dari Lord Kulon yang ini. Groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda dimulainya proyek bandara ini secara resmi adalah Rabu 15 April 2020 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan secara seremonial, dikarenakan pada saat itu sedang pandemi dan ketat-ketatnya aturan PPKM. Setelah kontrak kesepahaman atau MOU ditandatangani antara PT Angkasa Pura I dan PT Gudang Garam pada Selasa 10 Maret 2020, maka mulailah proyek Bandara Kediri ini dikerjakan. PT PP Presisi yang memenangkan tender kontrak pengerjaan Bandara Kediri ini melalui anak usahanya PT Lancar Jaya Mandiri Abadi atau PT LMA mulai melakukan pengerjaan site clearance, earthwork, diversion, dan drainase. Apa ki? Gini loh Lor, maksudnya kalau site clearance itu adalah pembersihan lahan. Jadi misalkan ada barong nyapreng itu dibersihkan dulu, batu-batu yang besar. Kemudian kalau earthwork itu bahasa Londo, itu artinya adalah pekerjaan tanah. Jadi misalkan ada tanahnya yang mungkruk, itu
digempur, kalau ada tanahnya yang ledok itu diuruk gitu. Terus apalagi diversion, itu pengalian itu misalkan aliran listrik, jalan, DLL itu dialihkan ke tempat yang lebih aman. Untuk videonya panjenengan bisa melihat di video Lor Kulon yang ini. Kemudian drainase itu saluran air dan lain sebagainya, misalkan sungai, saluran-saluran air kecil itu diapakan ya, dialihkan gitu. Untuk membiayai proses pembebasan lahan, konsultan, kontrak awal pengerjaan site clearance, PT Gudang Garam selaku penyandang dana melalui anak usahanya yang bertanggung jawab pada proyek Bandara Doho Kediri ini, PT SDHI atau Serian Doho Investama telah menggelontorkan uang senilai tidak kurang dari 5 triliun rupiah. Ini sudah lebih dari 50% dari total rencana anggaran yang ditaksir sejumlah 9 triliun rupiah. Dengan nol yang berjajar sebanyak ini, perlu berapa lamakah PT Gudang Garam Kediri untuk balik modal? Juga alasan apa yang menjadikan landasan PT Gudang Garam Kediri mau-maunya membiayai proyek Bandara Kediri ini? Langkah strategis apa yang dilakukan oleh Gudang Garam Kediri dan pemerintah untuk agar segera proyek ini selesai dan dapat segera dimanfaatkan? Saksikan di video Lord Kulon ngomongin Bandara Kediri part 2 nya. Terima kasih telah menonton, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.